Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4201 banding 4200 mulai mengepung dan memusnahkan. Menurut apa yang saya baca di buku, keyakinan alam semesta adalah alam semesta yang sangat kuat. Mereka akan mengembangkan orang-orang yang beriman. Semakin banyak orang beriman yang mereka miliki, semakin kuat pula orang beriman tersebut, dan semakin kuat pula mereka. Jalan keimanan di alam semesta keyakinan merupakan jalan yang paling mudah untuk memasuki alam asal mula penciptaan surga. Dalam bencana terakhir, mereka menduduki alam semesta dengan banyak orang percaya dan kekuatan yang kuat. Petik 2. Tianqi memberitahu Wang Xian tentang pemahamannya tentang kepercayaan alam semesta. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat mendengar itu. Ya, kepercayaan alam semesta sangat kuat. Kekuatan keyakinan mereka sedikit istimewa. Namun, jika suatu saat Anda bisa membunuh para ahli dan murid alam semesta kepercayaan, Anda bisa mendapatkan inti keyakinan. Bagi para kultivator, inti keyakinan adalah harta yang sangat besar. Petik 2. Kekuatan keyakinan sangat kuat. Inti keyakinan adalah kondensasi kekuatan keyakinan. Belum lama ini, saya bertarung dengan alam semesta 9 asal. Sekarang, mereka menempati 2 alam semesta. Baik itu kultivator yang kuat di Tianyuan atau jumlah muridnya, keduanya sangat besar. Petik 2. Dia terus berbicara. Pemahaman Wang Xian tentang alam semesta kepercayaan cukup mendalam. Ketika dia berada di alam semesta berbintang, dia telah menyerap ingatan banyak kultivator kuat di tingkat penguasa alam semesta kepercayaan dan memperoleh banyak hal dari mereka. Hanya satu alam semesta yang percaya pada alam semesta yang memiliki 24 istana. Setidaknya ada selusin dewa tertinggi di alam semesta itu. Wang Xian tidak mendapatkan nomor spesifik. Namun, menurut perkiraannya, ke-24 istana itu setara dengan 24 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga. Tentu saja semua ini sulit untuk dikatakan. Ayah angkat, akankah terjadi sesuatu pada kita saat kita memburu pusat kekuatan alam semesta kepercayaan? Tianqi bertanya pada Wang Xian. Tidak apa-apa. Semua ciptaan asal surga di alam semesta kepercayaan tidak mempunyai pikiran yang sama. Mereka sangat kuat. Setelah musibah, mereka akan memimpin umatnya untuk menyerang alam semesta lain dan mengembangkan umat beriman. Paling-paling, itu akan menjadi kekuatan gabungan beberapa ciptaan asal surga. Petik 2. Mereka tidak akan menyerbu alam semesta dengan kekuatan yang dahsyat. Apa yang mereka butuhkan adalah lebih banyak orang percaya dan bukan sumber daya. Petik 2. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia agak tidak takut. Mereka berdua mengobrol sementara Lin Niu mengikuti di sampingnya. Segera, mereka tiba di pedang dan alam semesta sihir. Begitu mereka memasuki pedang dan alam semesta sihir, Tianqi langsung ditekan oleh alam semesta. Raja Naga. Petik 2. Saat ini, Liu Lan dan Wang Xian telah menunggu di sini. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya, mereka segera pergi menyambut mereka. Mata mereka menyapu Tianqi yang ada di samping mereka, dan mata mereka berbinar. Ini anak angkatku, Tianqi. Mereka adalah ciptaan asal surga dari pedang dan alam semesta sihir, Liu Lan dan Wang Xian. Ketika Wang Xian melihat mereka, dia menganggukkan kepalanya. Halo, Bibi Liu Lan dan Paman Wang Tian. Petik 2. Tianqi menyambut mereka dengan senyuman. Saya tidak berani. Liu Lan dan Wang Tian sedikit terkejut saat mendengar perkenalan Wang Xian. Kami tidak akan membuang waktu lagi. Kami akan memasuki kekacauan secara langsung. Kalian bisa menunggu di sini saja. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada Liu Lan dan yang lainnya. Raja Naga, ayo kami pergi bersamamu. Mereka mendambakan alam semesta kita. Kita tidak bisa tinggal di sini saja. Meski kami lemah, kami bisa berkontribusi sedikit. Petik 2. Surga yang putus asa segera angkat bicara. Ya, Raja Naga. Bagaimanapun, kita adalah pembangkit tenaga listrik manifestasi Tianyuan. Bahkan jika pihak lain ada di level kontrol, kita masih bisa menimbulkan masalah besar bagi mereka. Selain itu, kami tidak dapat memastikan berapa banyak pembangkit tenaga listrik manifestasi Tianyuan yang dimiliki pihak lain. Petik 2. Liu Lan juga menggema dari samping. Keduanya ingin bertarung bersama dengan Wang Xian. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta mereka.
Mereka secara alami harus mengambil tindakan terhadap musuh-musuh mereka. Selain itu, bisa bertarung bersama Raja Naga juga akan meningkatkan persahabatan mereka. Itu akan bermanfaat bagi dunia pedang dan sihir mereka. Baiklah, ayo pergi bersama. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah banteng kilin yang dianugerahkan surga. Sambil berpikir, dia segera terbang menuju kekacauan di samping. Berdengung, Liu Lan dan Wang Xian segera mengikuti di belakangnya. Hah, ayah angkat, apakah ini kekacauannya? Semuanya abu-abu. Namun, ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta pedang dan sihir. Paling tidak ada penindasan apapun. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Tianqi memasuki kekacauan. Dia melihat ke depan dan berkata dengan binar di matanya. Hehe, benar juga. Tidak ada kehidupan dalam kekacauan itu. Semuanya abu-abu di mana-mana. Jika kita dapat menemukan item spesial lainnya, itu pasti akan menjadi harta karun yang sangat besar. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Tianqi, gunakan teknik terkuatmu untuk menyembunyikan auramu. Kita harus menyembunyikan diri dan mendekat. Saudara Liu Lan dan Wang Tian, dengarkan perintah saya. Sembunyikan dirimu dulu. Dia memandang Liu Lan dan Wang Tian. Tianqi mengangguk. Dengan lambaian tangannya, pohon dewa ilusi menyelimuti sekelilingnya dan menuju ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian juga menggunakan teknik yang sama. Dia menggunakan 5 elemen penggilingan cakram naga Tai Chi secara bersamaan. Ayo pergi. Petik 2. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke depan. Tianqi segera mengikuti dari belakang. Ini, anak angkat Raja Naga sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari kita. Hopeless Heaven merasakan teknik Tianqi dan energi di tubuhnya. Pupil matanya sedikit mengerut saat dia mengirimkan suaranya ke Liu Lan. Liu Lan menganggukkan kepalanya dalam diam. Dia sedikit terkejut. Dia sekarang memiliki pemahaman tentang kekuatan Raja Naga. Mereka berlima menyembunyikan diri dan terbang ke depan. Wang Xian mengetahui lokasi bangunan altar. Kali ini, dia mengenalnya. Dia mengambil harta yang dia tukarkan dari 12 penyihir leluhur dan mendekati mereka sedikit demi sedikit. Saya sudah merasakan lokasi pihak lain. Terakhir kali saya datang ke sini, saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang berada pada tingkat kendali alam semesta kepercayaan. Ketika saya mendekatinya, dia juga memperhatikan saya dengan sangat cepat. Alat deteksinya sangat kuat. Waspadalah. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, tubuh naga hampa terbang keluar dari tubuhnya. Tubuh naga hampa memegang batu kincir 5 elemen dan berteleportasi ke kanan depan. Ayah angkat, kemampuan penyembunyianku sangat kuat. Aku seharusnya tidak ketahuan, kan? Tianqi memandang Wang Xian dan berkata, ya, kemampuan penyembunyianmu sangat kuat. Kecuali Anda berada ratusan juta kilometer jauhnya, Anda tidak akan ketahuan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tentu saja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan untuk mengingatkan yang lain, TIANCI, pergilah dulu. Petik 2. Jika ketahuan, pihak lain tidak akan langsung kabur. Dengan cara ini, kita masih punya kesempatan dan waktu. Petik 2. Saat dia berbicara, jubah naga hitam dan putih yang menutupi tubuhnya mendarat di tubuh Tianqi. Tianqi menyentuh jubah naga hitam dan putih yang diubah dari lempeng naga Taiji dan mengangguk ke arah Wang Xian. Dia tersenyum dan berkata, ayah angkat, serahkan padaku. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menyaksikan Tianqi terus bergerak maju. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan diri dan mengikuti di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat ke altar putih. Bab 4202 banding 4201 meledak. Kami semakin dekat. Petik 2. Tianqi terus maju ke depan. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Dia melihat ke kejauhan dan matanya sedikit berkedip. Terakhir kali dia mencapai posisi ini, dia sudah ketahuan. Alasan utamanya adalah Wang Xian tidak memiliki kekuatannya saat ini terakhir kali. Terakhir kali, tubuh naga hampa tidak mengalami terobosan dan pohon leluhurnya belum matang. Saat dia terus bergerak maju, beberapa menit kemudian, sebuah bangunan altar putih besar muncul di hadapannya. 2. Satu di level penguasaan dan yang lainnya di level pemula. Saat dia mendekati altar bangunan putih, Wang Xian melihat benda pengintai di tangannya. Matanya sedikit berkedip. Ada 2 pembangkit tenaga listrik asal surga.
Ada satu lagi dibandingkan terakhir kali dia ke sini. Namun, tambahannya hanya pada level pemula. Itu bukan masalah besar. Tianqi, ayo kelilingi mereka dari arah lain. Lin Yu, bawa Liulan dan Wang bersaudara dan jangan bergerak. Petik 2. Wang Xian mengirimkan transmisi suara ke Tianqi yang ada di depannya dan mulai memberi instruksi pada Lin Yu dan yang lainnya. Lin Yu dan yang lainnya menganggukkan kepala. Ayo pergi. Kami akan pergi ke sini. Kalian dengarkan perintahku. Petik 2. Wang Xian dan Tianqi terbang ke arah lain. Teknik penyembunyian mereka lebih baik daripada Lin Yu, Liulan, dan lainnya. Wang Xian dan Tianqi bergerak maju secara diam-diam. Beberapa menit kemudian, mereka berpisah. 10 menit kemudian, Wang Xian tiba di sisi kiri gedung altar. Tianqi berada di belakang altar gedung. Lebih dekat. Petik 2. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke Lin Yu, Tianqi dan yang lainnya. Setelah itu, mereka segera mengepung gedung altar. Tubuh naga hampa yang berteleportasi ke kanan altar gedung juga semakin mendekat sedikit demi sedikit. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mengepung mereka, mereka berada di lokasi gedung altar. Orang tua dari alam semesta kepercayaan berada di tengah-tengah bangunan. Ada bangunan mirip menara di sana. Dia dan seorang pria parubaya sedang duduk bersila di menara. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Matanya terfokus dan dia segera melihat ke depan. Seluruh menara juga memancarkan cahaya. Ayah, apa yang terjadi? Pria parubaya itu sedikit terkejut dan langsung bertanya. Orang tua itu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di puncak menara, seorang murid juga mulai mengembun. Murid itu menatap ke tempat di depan. Itu orang dari pedang dan alam semesta sihir. Ada yang ekstra surgawi. Pembangkit tenaga listrik Kismet. Seharusnya dialah yang menerobos belum lama ini. Orang tua dari alam semesta kepercayaan berkata, mereka yang mendekati kematian. Sepertinya kita harus melawan mereka terlebih dahulu. Petik 2. Ayah, kami memiliki altarnya. Di sini, 3 pembangkit tenaga listrik Kismet surgawi tingkat awal sama sekali bukan tandingan kita. Mari kita beri mereka pelajaran kali ini. Petik 2. Pria parubaya di sampingnya berkata dengan dingin. Raja Naga, kita telah ditemukan. Petik 2. Pada saat ini, Lin Yu dan yang lainnya merasakan bahwa mereka telah ditemukan. Mereka segera mengirim pesan ke Wang Xian. Keluarkan kekuatanmu dan terbanglah dengan cepat untuk menarik perhatian mereka. Mata Wang Xian berkedip saat dia segera memberi perintah. Ledakan, ledakan. Ketika Lin Yu dan yang lainnya menerima pesan tersebut, tubuh mereka segera melepaskan kekuatan yang kuat dan terbang menuju altar gedung. Liu Lan dan Wang Xian juga melepaskan kekuatan yang kuat dan terbang dengan cepat. Mereka bergegas setelah ditemukan. Di menara altar gedung, lelaki tua itu melihat ke arah Lin Yu dan yang lainnya. Dengan gerakan telapak tangannya, lempengan batu putih muncul di hadapannya. Dengan lambaian tangannya, bagian dari bangunan altar mulai memancarkan cahaya. Ada 3 ahli alam takdir surgawi Yuan. Yang di tengah memiliki energi yang sebanding dengan 2 keberadaan terlemah. 2 lainnya adalah ahli alam takdir surgawi Yuan terlemah. Petik 2. Orang tua itu menganalisis kekuatan Lin Yu dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kita dapat dengan mudah menghadapinya. Petik 2. Lagi pula, lelaki tua itu telah mendirikan tempat ini selama ratusan juta tahun. Altar bangunan ini seperti formasi mantra yang dibuat oleh penyihir sebelumnya, memungkinkan dia meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Kalau begitu ayo tunjukkan pada mereka kekuatan ayah. Petik 2. Pria parubaya di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Namun, saat pria parubaya itu selesai berbicara, lempengan batu putih di depan lelaki tua di sampingnya memancarkan gelombang riak. Fluktuasi yang tiba-tiba menyebabkan tatapan lelaki tua itu membeku. Dia segera menoleh. Ketika dia melihat informasi fluktuasi pada lempengan batu putih, ekspresinya berubah drastis. Orang tua itu terbang langsung ke langit di atas menara. Seluruh tubuhnya membesar dan dia menjadi raksasa berukuran 10.000 meter. Dia mengenakan pakaian putih yang dipenuhi dengan kekuatan iman. Dia memiliki wajah yang baik dan seluruh tubuhnya tampak agung dan sakral. Itu sangat meyakinkan. Namun, saat ini, ekspresinya sedikit jelek. Sepasang matanya memancarkan pancaran keyakinan. Seolah-olah dia ingin menembus kekacauan di sekitarnya dan mengalihkan pandangannya.
Lakukan. Hancurkan mereka. Petik 2. Di sisi kiri, Wang Xian berteriak ketika dia melihat kelompoknya telah ditemukan. Mereka sekarang sangat dekat dengan altar pembangunan. Dia bahkan bisa melihat posisi Tianqi. Lin Niu dan yang lainnya melepaskan kekuatan mereka dan menarik perhatian dua ahli dari alam semesta kepercayaan. Adapun Wang Xian dan yang lainnya, mereka lebih kuat atau hampir sama dengan orang tua dan yang lainnya. Setelah sebagian besar perhatian mereka tertuju, mereka tidak menyadari bahwa Wang Xian dan yang lainnya sudah begitu dekat. Ini membuat pengepungan Wang Xian dan yang lainnya sepenuhnya terbentuk. Kalian yang percaya pada alam semesta, jika kalian ingin menginginkan pedang dan alam semesta sihir kami, kalian harus membayar harganya hari ini. Pergi ke neraka. Petik 2. Wang Wangtian menatap dua pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Mengingini alam semesta mereka. Begitu musibah tiba, entah berapa banyak nyawa yang akan mati di tangan mereka. Meskipun hal itu tidak terjadi, bagi mereka, itu sudah merupakan kebencian yang mendalam. Oh tidak, kami dikepung. Kekuatan pihak lain sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Alam semesta pedang dan sihir jelas merupakan alam semesta yang sangat lemah. Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk kuat? Ketika sesepuh yang percaya pada alam semesta melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Muridnya menunjukkan sedikit kepanikan. Di bawah akal sehatnya, kekuatan dari depan, belakang, kiri, dan kanan semuanya sangat kuat. Yang terlemah di sebelah kanan juga merupakan pencipta asal surga dengan atribut luar angkasa. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Menyerang. Pada saat ini, Wang Xian mengeluarkan raungan rendah dan langsung berubah menjadi tubuh naga sucinya. Dia membuka mulut naganya yang dipenuhi pancaran energi ilusi dan menyerang langsung ke arah tengah altar bangunan. Hualala. Tianqi melambaikan tangannya dan sebuah dahan muncul di tangannya. Dia menebas ke depan. Batu kincir 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi terbang dan melanjutkan menuju altar. Tubuh naga hampa juga mendekat dengan cepat. Liu Lan dan Wang Tian terbang dengan cepat. Tubuh mereka mengeluarkan energi saat mereka mulai menyerang. Berburu takdir Tian Yuan, meledak. Bab 4203, Penindasan dan Serangan Kuat. Ledakan, 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 ledakan. Energi yang mengerikan mengamuk. Di sekitar altar, aliran energi yang menakutkan menyerang dua ahli alam ciptaan surga dari alam semesta kepercayaan. Energi mengerikan itu menyebabkan energi kekacauan di sekitarnya bergetar. Ada 2 atau 3 ahli tingkat kontrol dengan dasar yang kuat. Kami. Bukankah lawan mereka? Berlari. Petik 2. Saat gelombang energi menyerang mereka, hati lelaki tua itu kembali bergetar. Ekspresinya sangat jelek saat dia berteriak ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Alam semesta pedang dan sihir kecil, dengan hanya 2 keberadaan yang baru saja memasuki alam kismet surgawi. Dia mendambakan tempat ini dan sudah siap sepenuhnya. Pada akhirnya, tiba-tiba ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki alam asal surga. Apa yang sedang terjadi? Pria tua dan pria parubaya itu melarikan diri langsung ke arah naga hampa. Menurut akal sehatnya, arah itu adalah yang terlemah dan paling mudah untuk ditembus. Namun, saat mereka terbang menuju tubuh naga hampa, klon Wang Xian ini mengeluarkan raungan pelan. Sisik naga di tubuhnya mengeluarkan pecahan seperti cermin. Satu demi satu, pecahan luar angkasa menyerang mereka. Terobosan. Petik 2. Orang tua itu mengeluarkan suara gemuruh pelan. Dengan lambaian tangannya, tongkat besar berkepala manusia muncul di tangannya. Dia melambaikan tongkatnya ke depan. Staf yang dikepalai manusia melepaskan kekuatan keyakinan murni dan menyerang pecahan luar angkasa. Di bawah serangan mereka, pecahan ruang angkasa yang padat hancur dengan cepat satu persatu. Mereka meningkatkan kecepatan dan terus terbang ke depan. Namun, di saat berikutnya, mereka bertemu dengan gelombang energi serangan. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Ayah, posisi kami telah diubah. Petik 2. Ekspresi pria parubaya yang berada di alam asal surga sedikit berubah. Demikian pula, dia memegang tongkat berkepala manusia di tangannya dan melambaikannya ke depan. Ketika mereka menyerang pecahan luar angkasa Wang Xian sebelumnya, posisi mereka telah berubah tanpa disadari.
Ini adalah kendali tubuh naga hampa di luar angkasa. Mereka terbang ke depan. Faktanya, mereka sedang menuju ke belakang. Serangan Wang Xian dan yang lainnya telah tiba di depan mereka. Serangan mengerikan itu membuat wajah mereka menjadi sangat jelek. Aliran energi ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Eksistensi di tingkat Dao besar dapat dengan mudah membunuh keberadaan di tingkat kendali. Kekuatan Wang Xian sebanding dengan tingkat Dao agung. Pria parubaya di samping lelaki tua itu hanya berada di level pemula. Kekuatannya lebih rendah dari Lin Niu dan hanya setingkat dengan Liu Lan. Bahkan Tianqi bisa dengan mudah menghancurkannya. Belum lagi, ada Lin Niu, Liu Lan, dan surga tanpa harapan di sekitar mereka. Itu adalah penindasan yang sangat besar. Ayah, apa yang harus kami lakukan? Mereka sangat kuat. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Pria parubaya yang berada di alam asal surga melawan serangan Wang Xian dan yang lainnya dengan susah payah. Dia bahkan mengeluarkan kartu truf pertahanan. Namun, saat dia mengeluarkan kartu asnya, kartu itu langsung dihancurkan. Hal ini menyebabkan ekspresi ngeri dan ngeri muncul di wajahnya. Sejak dia menerobos ke asal mula surga, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Jangan pelit dengan kartu asmu. Lari saja. Petik 2. Orang tua itu memblokir serangan Wang Xian dan yang lainnya. Tubuhnya dikirim terbang di bawah serangan saat dia meraung keras. Tubuhnya bergetar dan awan yang terbentuk dari kekuatan iman muncul. Awan mulai menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuhnya langsung menyatu dengan awan dan posisinya tidak terlihat sama sekali. HMPH, kamu ingin melarikan diri. Jika aku membiarkanmu melarikan diri hari ini, itu akan sangat memalukan. Petik 2. Wang Xian mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Dia mengepakkan sayap suci tak berwujudnya dan mengulurkan cakar naganya. Cakar naga yang sangat besar mencakar awan. Batu kincir 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi mengikuti posisi cakar naga Wang Xian dan menyerang. Liu Lan, banteng kilin surga yang tak berharap, dan yang lainnya melancarkan serangan dengan efek area yang menutupi seluruh awan. Iman, nyanyian. Petik 2. Tetua yang berada di awan merasakan serangan dari segala arah dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Dengungan bas-bas. Petik 2. Dengungan bas-bas. Petik 2. Detik berikutnya, bisikan orang-orang beriman terdengar terus-menerus. Gelombang serangan energi khusus disalurkan ke telinga Wang Xian dan yang lainnya. Suara ini penuh dengan pesona dan godaan. Itu menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya menjadi linglung sesaat. Berdengung. Dalam sekejap, cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa di pohon leluhur bergetar dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Pada saat dia mendapatkan kembali kejelasannya, awan besar telah terbebas dari blokade mereka. Angin dan guntur, tunjukkan dirimu. Wang Xian memfokuskan pandangannya. Sayap suci pencetusnya meledak dengan cahaya angin dan guntur yang menyilaukan. Di tengah awan, dua sosok muncul dengan cahaya angin dan guntur yang mencolok. Menakjubkan. Petik 2. Tak jauh dari situ, Tianqi juga sudah pulih. Dengan lambaian tangannya, dahan di tangannya mengenai kedua sosok itu. Ayah, selamatkan aku. Dalam sekejap, teriakan terdengar. Di bawah serangan cabang-cabang yang menyerang dewa, tubuh pencipta Yuan surgawi paruh baya dengan cepat terkoyak. Kelihatannya sangat menyedihkan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang. Orang-orang yang beriman, diberkatilah. Petik 2. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan saat tubuhnya melepaskan kekuatan keyakinan yang sangat kuat. Bayangan orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Satu demi satu, orang-orang beriman bersujud di tanah dan melantunkan mantra dengan lembut. Aliran kekuatan iman menyelimuti sekeliling mereka dan melindungi mereka dengan erat. Pada saat ini, Wang Xian langsung terbang. Tanduk naga memancarkan cahaya dan menyerang lokasinya. Retakan, retakan, retakan. Energi terang dan gelap melintas. Serangan dari berkah orang beriman langsung dipatahkan. Orang tua itu langsung memuntahkan banyak darah. Bayangan orang-orang percaya di langit berjatuhan satu demi satu. Saat lelaki tua itu memuntahkan darah, tubuh naga dewa kekosongan muncul di tangan lelaki tua itu. Cakar naga menebas pria parubaya di sampingnya. Ayah. Petik 2. Pria parubaya itu meraung. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar, jadi cakar naga menangkapnya dan membawanya pergi.
Kekuatan luar angkasa yang menakutkan menghabiskan kekuatan hidupnya. Pria parubaya, yang terluka parah karena kehendak dewa, langsung terbunuh. Sial, siapa kalian ini? Beraninya kamu merusak hal baik dari alam semesta kepercayaan kita. Wajah Pak Tua berubah saat melihat pemandangan ini, dan dia meraung dengan marah. Hehe, karena kamu berani mengingini alam semesta lain, kami tidak bisa membunuhmu. Mati, tua. Wang Xian bergerak dan muncul di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Cakar naganya mendarat di atas kepala lelaki tua itu. Naga surgawi, Anda adalah naga surgawi dari alam semesta 9 asal. Saya akan mengingat kalian semua. Petik 2. Orang tua itu menatap Wang Xian dengan mata merah darah dan meraung keras. Mereka yang percaya padaku akan hidup selamanya. Kembali ke gereja suci. Orang tua itu meraung dan lubang hitam putih muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung tersedot oleh lubang hitam. Bab 4204-4203 telah berhasil mengepung dan membunuhnya. Dia telah kembali ke gereja suci. Itu adalah cara pelarian yang ampuh bagi mereka yang percaya pada para tetua alam semesta. Sebuah lubang hitam muncul dan menyerap tubuhnya. Di sisi lain lubang hitam, ada bayangan ilusi gereja suci. Tampaknya dipenuhi dengan misteri dan kerinduan. Apakah kamu masih ingin membalas dendam? Wang Xian menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Naga Netherworld, kejar. Petik 2. Wang Xian menggeram dan sebuah lubang hitam muncul di sekujur tubuhnya juga. Dia melambaikan cakar naganya dan gelombang energi menyelimuti sekelompok orang. Setelah itu, sekelompok orang langsung memasuki lubang hitam. Berdengung. Ketika lelaki tua dari alam semesta kepercayaan baru saja melarikan diri dari lubang hitam. Di samping, Wang Xian dan yang lainnya juga muncul di samping. Ketika orang tua asal surga yang percaya pada alam semesta melihat pemandangan ini, hatinya tenggelam dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Tanpa ragu-ragu, dia segera lari ke kejauhan. Ini agak lambat. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat kecepatan pelariannya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Melambaikan ekor naganya, bayangan besar ekor naga muncul di belakangnya. Di belakang lelaki tua itu, wajah besar yang dibentuk oleh bayangan orang percaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghalangi di belakangnya. Ledakan, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Pertahanan yang dibentuk oleh orang-orang percaya langsung hancur. Ekor naga besar menyapu tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mulai roboh. Orang tua itu menjerit sedih. Tubuhnya terhuyung dan dia terus terbang ke depan. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa menahan serangan Wang Xian sama sekali. Ikatan abadi. Petik 2. Di sampingnya, Tianqi melambaikan tangannya dan melepaskan cabang paling kuat dari pohon takdir kuno di tubuhnya. Cabang-cabangnya sepertinya telah berubah menjadi tali yang menakutkan dan melingkar ke arah lelaki tua itu. Lari-lari-lari. Orang tua itu menelan seteguk darah dan berlari ke depan dengan putus asa. Suara mendesing. Petik 2. Namun, di saat berikutnya, kumpulan cabang abadi itu muncul di sekitar lelaki tua itu seolah-olah telah berteleportasi dan melingkari dirinya. Orang tua itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia langsung terikat. Tidak baik. Melihat dia terikat sebelum dia sempat bereaksi, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pihak lain terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri dengan panik. Melihat dia terjerat, dia tidak ragu sama sekali dan mengeluarkan dua hati berwarna merah darah. Jantungnya masih berdetak, jadi dia menghancurkan salah satunya. Hati yang lain langsung menghilang. Tubuhnya bergetar. Namun, saat berikutnya, matanya melebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? My Fight Connection Heart benar-benar kehilangan efeknya. Dia meraung. Saat ini, dia melihat tali di tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Cabang pengikat abadi mengeluarkan duri tajam dan memasuki tubuhnya. Itu membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Ini membuat matanya menunjukkan sedikit keputusasaan. Pada saat ini, sosok naga hampa muncul di belakangnya. Naga hampa meraih batu kilangan 5 elemen dengan cakarnya dan menyerangnya secara langsung. Ini sudah berakhir. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya dan melihat serangan ini dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Itu sangat hebat sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar.
Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dengan kekuatan lawan, bahkan jika mereka mengepung dan menyerang keberadaan di tingkat dao besar, mereka tidak akan dirugikan. Faktanya, mereka bahkan lebih unggul. Kali ini, dia mengaku kalah. Naga surgawi kekosongan membawa serangan dari 5 elemen batu asah dan mendarat di tubuhnya. Ini dengan cepat menghapus vitalitasnya. Wang Xian segera terbang. Dia melambaikan cakar naganya dan tersenyum. Dia berhasil membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ada banyak trik dan kartu truf dari pembangkit tenaga listrik di tingkat kendali. Namun, Wang Xian dan yang lainnya memiliki lebih banyak kartu truf dan trik. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian menyimpan mayat-mayat itu. Sekarang, dia telah memperoleh 2 mayat pembangkit tenaga listrik di tingkat penciptaan asal surga. Salah satunya berada di level pemula sedangkan yang lainnya berada di level kontrol. Adapun mayat pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan asal surga yang percaya pada alam semesta, pengaruhnya jauh melebihi pembangkit tenaga listrik lainnya di tingkat penciptaan asal surga. Itu karena mereka memiliki hati yang beriman. Hati yang beriman dapat memungkinkan para kultivator lain untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Sangat mudah untuk menembus belenggu, dan itu memiliki efek yang besar. Terutama hati keimanan para makhluk agung alam ciptaan asal kahyangan yang meyakini alam semesta. Ini jauh lebih berharga daripada tubuh makhluk besar lainnya dari alam ciptaan surga. Bagi para makhluk agung di tingkat puncak penguasa alam semesta, ini adalah harta karun sejati yang paling berharga. Jika pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa alam semesta dapat menyerap hati yang beriman, kemungkinan dia menjadi pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan asal surga akan meningkat setidaknya 50%. Ini kemungkinannya sangat tinggi. Menurut perkiraan Wang Xian, jika pembangkit tenaga listrik di puncak alam penguasa alam semesta seperti Ratu Terapung menyerapnya, kemungkinan dia menjadi pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan asal surga akan mencapai 80%. Tentu saja, Wang Xian tidak akan memberikan harta sebesar itu kepada Ratu Air Terapung. Wang Xian akan memberikan hati kepercayaan pada 2 mayat ini kepada murid-murid Istana Naga atau bahkan menyerapnya sendiri di masa depan. Hal ini terutama terjadi pada mayat lelaki tua yang berada di level kendali. Dia benar-benar membunuhnya begitu cepat. Petik 2. Liu Lan dan Wang Tian, yang berada di samping, melihat pemandangan ini. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. 2 pembangkit tenaga listrik dari alam asal surga. Salah satu dari mereka bahkan lebih kuat dari keduanya saat mereka bergabung. Namun, dia terbunuh sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak membantu sama sekali. Salah satunya adalah seorang pemula sementara yang lainnya berada di level kontrol. Mereka langsung membunuhnya. Mereka memandang Wang Xian lagi dengan hormat. Kekuatan Raja Naga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi saat mereka melihat serangan Wang Xian barusan. Dibandingkan saat dia berhadapan dengan Agar Heavenly Demon God, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Peningkatan ini terlalu mengerikan. Baiklah, krisis pedang dan alam semesta sihirmu telah teratasi untuk sementara. Mengenai apakah mereka akan kembali, sulit untuk mengatakannya. Namun, saya pikir kita mungkin harus mempertimbangkannya ketika alam semesta iman berurusan dengan Anda di masa depan. Wang Xian menyimpan mayatnya dan berkata kepada Liu Lan dan Wang Tian sambil tersenyum. Panen kali ini sangat besar. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih untuk bantuannya. Liu Lan dan Wang Tian dengan cepat mengucapkan terima kasih. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Terima kasih kembali. Kami berteman. Ayo kembali. Petik 2. Itu kamu, Raja Naga. Petik 2. Liu Lan Wang Tian sepenuhnya diyakinkan oleh Wang Xian saat ini. Dia juga merasakan rasa hormat di hatinya dan menganggukkan kepalanya. Wang Xian melirik altar konstruksi dan menyimpan semuanya. Kemudian, mereka terbang menuju pedang dan alam semesta sihir. Pengepungan kali ini sangat sukses. Namun, saat Wang Xian tiba di pedang dan alam semesta sihir, sebuah kabar baik tiba-tiba datang. Bab 4205/4204 blok. Kabar baik yang tak terduga tiba-tiba sampai ke tangan Wang Xian. Kabar tersebut datang dari negara celestial. Itu dari Ratu Perairan Terapung. Dan beritanya adalah dia akan menerobos. Saat ini dia punya perasaan bahwa dia akan mampu menerobos paling lama dalam 1 atau 2 bulan.
Ketika Ratu Perairan Terapung merasakan bahwa dia dapat menembus belenggunya, dia segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada Wang Xian. Setelah Wang Xian melihat berita itu, matanya berbinar. Ini adalah hal yang bagus. Itu juga merupakan hal yang baik untuk Istana Naga. Demikian pula, itu juga merupakan hal yang baik untuk alam semesta sembilan asal. Terobosan Ratu Air Terapung pasti akan menjadi peristiwa yang sangat menggembirakan bagi alam semesta sembilan asal. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di alam asal surga seharusnya ada di sini. Wang Xian berpikir sendiri saat matanya berbinar. Saatnya untuk bergerak. Wang Xian mengambil keputusan. Saatnya mengambil tindakan melawan klan Phoenix. Untuk mengakhiri semua dendam. Untuk mengakhiri segalanya. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan Istana Naga saat ini, dia pasti bisa bergerak. Sebelumnya, Wang Xian memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan Phoenix. Alasan kenapa dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak 100% percaya diri. Keyakinan 100% ini tidak berarti dia tidak bisa menghancurkan klan Phoenix. Itu karena dia khawatir pembangkit tenaga ciptaan surga lainnya di alam semesta sembilan asal akan ikut campur. Mereka mungkin tidak membantu klan Phoenix. Namun, mereka mungkin tidak membiarkan Wang Xian menghancurkan klan Phoenix demi kekuatan alam semesta sembilan asal. Bencana akan segera tiba. Dengan tambahan perlombaan puncak yang kuat, tentu saja akan ada banyak ahli. Demi masa depan alam semesta sembilan asal, mungkin ada takdir surga yang tidak menyarankan Wang Xian untuk mengambil tindakan. Bahkan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh mungkin tidak akan membiarkan Wang Xian mengambil tindakan demi situasi secara keseluruhan. Inilah yang paling dia khawatirkan. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir. Ratu Perairan Terapung akan menerobos dan berdiri di sisinya. Dengan kekuatannya saat ini dan kehadiran anugerah surga, bahkan Kaisar Iblis Bayangan pun harus ragu ketika dia merasakan kekuatan ini dan mempertimbangkan konsekuensinya. Wang Xian sangat yakin bahwa konsekuensi ini akan ada di pihaknya. Setelah mengambil keputusan, Wang Xian mengirim pesan kepada Ratu Perairan Terapung. Saudara Liulan Wang Tian, mari berpisah di sini. Aku akan kembali ke alam semesta sembilan asal. Wang Xian memandang Liulan Wang Tian dan yang lainnya dan berkata langsung. Raja Naga, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami lebih lama lagi? Kami belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Petik 2. Liulan Wang Tian berkata dengan tergesa-gesa. Tidak dibutuhkan. Saya memiliki seorang ahli yang akan membuat terobosan. Saya harus kembali dan mengurus beberapa hal lainnya. Klonku akan kembali bersamaku. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka dan bergegas menuju alam semesta sembilan asal. Liulan dan Wang Tian membuka mulut mereka dan menyaksikan Wang Xian dan yang lainnya menghilang dengan cepat. Pertarungan pertamamu yang sebenarnya tidaklah buruk. Petik 2. Wang Xian berkata kepada Tianqi sambil bergegas menuju alam semesta sembilan asal. Ayah angkat, alasan utamanya adalah orang ini terlalu lemah. Terlebih lagi, kamulah yang bergerak, jadi aku menggunakan ranting pengikat abadi. Petik 2. Kata Tianqi sambil tersenyum. Ranting pengikat abadi milikmu ini sangat kuat. Hal ini dapat membuat beberapa harta karun yang melarikan diri menjadi tidak efektif. Ini sangat mematikan bagi pembangkit tenaga listrik asal surga yang lemah. Wang Xian berkata padanya, Tianqi menggunakan ranting pengikat abadi di saat-saat terakhir. Itu bisa membuat pembangkit tenaga listrik tingkat kontrol tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menggunakan harta karun tertinggi. Efek dan kemampuan seperti itu sangat menakutkan. Itu layak menjadi harta utama asal mula surga. Lain kali, Ayah Baptis, kamu memintaku untuk bertarung lebih banyak. Di masa lalu, saya masih memiliki teman untuk berlatih dan berdebat. Sekarang, tidak ada seorang pun yang tersisa. Itu terlalu membosankan. Kata Tianqi. Hehe. Petik 2. Wang Xian tersenyum. Jika kamu bosan, aku akan berdebat denganmu. Petik 2. Ayah Baptis, kamu terlalu kuat. 2 harta karun yang kuat dan klon yang kuat. Kekuatanmu sebanding dengan dao besar, kan? Tianqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih atau kurang? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kali ini, ikuti saya ke alam semesta sembilan asal. Saya ingin menyingkirkan musuh. Petik 2. Oh, ayah angkat, apakah kamu akan menyingkirkan pencipta Tianyuan yang lain?
Mata Tianqi berbinar saat dia berbicara. Ya, dia tidak kuat. Dia tidak sekuat kamu. Dia adalah salah satu ras teratas di alam semesta 9 asal. Dia memiliki dendam dengan klan naga surgawi yang dulunya adalah ayah angkat. Wang Xian mengangguk. Berdengung. Dia mengobrol dengan Tianqi dan segera sampai di lokasi teleportasi. Melalui formasi teleportasi, dia dengan cepat berteleportasi ke pohon kekacauan. Cara ini. Petik 2. Wang Xian menunjuk ke Tianqi dan dengan cepat terbang menuju negara surgawi. Berdengung. Segera, Wang Xian merasakan aura Ratu Air terapung. Di sampingnya, sekelompok ahli dari negara surgawi berkumpul di depannya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Wang Xian terbang dan merasakan situasi Ratu Air terapung. Salam, Raja Naga. Petik 2. Salam, Raja Naga. Petik 2. Ketika Ratu Air terapung melihat Wang Xian terbang, dia segera membungkuk hormat. Kelompok pembangkit tenaga listrik dari negara surgawi juga membungkuk dengan hormat. Mata mereka tidak bisa tidak melirik Tianqi yang berada di samping Wang Xian. Dari aura itu, mereka segera memastikan bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik dari alam asal surga. Terima kasih kembali. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia memandang Ratu Air terapung dan tersenyum. Selamat, Anda berhasil. Petik 2. Saya harus berterima kasih atas harta Anda, Raja Naga. Jika bukan karena harta Anda, mustahil bagi saya untuk mencapai terobosan. Petik 2. Wajah Ratu Air terapung dipenuhi senyuman. Saya sudah bisa merasakan cermin sebelum terobosan saya. Sekarang cermin telah retak, saya akan mencapai terobosan paling lama dalam 2 bulan. Petik 2. Merupakan keberuntungan Anda sendiri karena bisa mencapai terobosan. Petik 2. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, saya sedang menghubungi berbagai takdir asal mula surga sekarang. Terobosan Anda adalah masalah besar bagi 9 asal alam semesta kita. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi. Bas-bas. Secara kebetulan, saat Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi yang digunakan oleh takdir asal surga untuk berkomunikasi satu sama lain, sebuah pesan tiba-tiba datang darinya. Ketika Wang Xian melihat pesan ini, dia sedikit terkejut. Setiap orang harus berada di alam semesta 9 asal. Klan Phoenix kami mempunyai pengumuman penting. 10 hari kemudian, murid klan Phoenix kami, Raja Phoenix Air, telah membuat terobosan dan mengundang semua orang untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut. Pada saat itu, klan Phoenix kita akan mengundang semua murid kuat di alam semesta ke perjamuan untuk menambahkan pencipta asal surga ke alam semesta kita. Petik 2. Ini adalah pesan dari lempengan batu komunikasi. Itu adalah pesan dari Kaisar Phoenix. Ketika Wang Xian melihat pesan ini, dia tercengang. Ini sungguh suatu kebetulan. Ratu Air terapung hendak menerobos ke alam asal surga yang diberkati. Ini akan memakan waktu paling lama 2 bulan. Ratu Burung Phoenix Air dari Phoenix mengumumkan bahwa dia akan menerobos dalam 10 hari. Waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos hanya sebulan lebih lama dari Ratu Air terapung. Ini hanyalah lelucon takdir. Ini hanyalah surga yang bermain dengan Ratu terapung. Slot terakhir, sebenarnya terpotong. Bab 4206 banding 4205 lahir dan mati. Di aula besar Tree of Chaos Celestial Nation, Wang Xian melihat informasi di pelat batu komunikasi dan sedikit mengernyit. Hal ini bukanlah hal yang baik bagi Wang Xian. Itu adalah berita yang lebih buruk lagi bagi Ratu Perairan Terapung dan yang lainnya. Bangsa surgawi membayar mahal untuk mendapatkan jenazah pencipta asal surga darinya. Saat mereka hendak membuat terobosan, seseorang mengalahkan mereka. Oh, Tuan Raja Naga, bagaimana situasinya? Di sampingnya, para ahli negara surgawi sedikit terkejut ketika mereka melihat Wang Xian mengerutkan kening. Mereka bertanya dengan heran. Rekan Daois dan teman-teman, hari ini, suku Phoenix mengumumkan sesuatu. 10 hari kemudian, suku Phoenix mengundang kalian semua untuk datang dan menyaksikan terobosan Raja Phoenix Air dari suku Phoenix dan maju ke alam terberkati asal surga. Kami menyambut semua murid yang kuat untuk berpartisipasi. Rekan Daois dan teman-teman, klan Phoenix saya ingin membuat pengumuman hari ini. 10 hari kemudian, klan Phoenix saya ingin mengundang Anda semua untuk menyaksikan terobosan Raja Phoenix Air dari klan Phoenix saya dan kenaikan ke alam takdir asal surga. Semua murid yang kuat dipersilakan untuk hadir.
Petik 2. Sebelum Wang Xian bisa menjawab, sebuah suara datang dari luar. Suara ini diulangi 3 kali dan menyebar ke setiap sudut pohon kekacauan. Semua murid kuat di alam semesta 9 asal dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika semua murid yang kuat mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut dan tampak terkejut. Di negeri surgawi, Ratu Perairan Terapung dan yang lainnya benar-benar tercengang saat mendengar ini. Senyuman di wajah mereka hilang sama sekali. 10 hari kemudian, Raja Phoenix Air menerobos ke alam terberkati Yuan Surgawi. Seorang ahli dari negara Celestial bergumam. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Ekspresinya sedikit linglung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa menjadi sebuah kebetulan? 10 hari kemudian, dia berhasil menerobos. Di depan saya. Ekspresi Ratu Suku Air Terapung juga berubah drastis. Dia langsung pucat. Dia segera melihat ke arah Wang Xian di depannya dan bertanya, Tuan Raja Naga, apakah ini nyata? Itu tidak boleh palsu. Raja Phoenix Air akan menerobos dalam 10 hari. Kecuali Anda bisa menerobos sebelum dia, jangan pernah berpikir untuk menerobos untuk saat ini. Petik 2. Wang Xian mengangguk padanya. Nasib sedikit rumit. Hanya ada satu tempat di alam semesta 9 asal. Siapapun yang menerobos lebih dulu tidak akan bisa menerobos. Kecuali dia memasuki alam semesta lain dengan sebuah titik, dia tidak akan pernah bisa menerobos sampai Raja Phoenix Air meninggal. Wajah Ratu Terapung dipenuhi dengan kepahitan dan kebingungan. Dia membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk menerobos, yang merupakan waktu tercepat. Dia tidak bisa menerobos lebih dari sebulan sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang bisa membantunya menerobos belenggu ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Phoenix Air mengalahkanku, hanya tinggal sedikit lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu kakak laki-laki Ratu Air Terapung tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia terus berbicara dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Seorang ahli alam penciptaan Yuan Surgawi terlalu penting bagi kerajaan abadi. Segalanya tidak diketahui dalam bencana itu. Jika seperti bencana sebelumnya, perlombaan puncak tanpa ahli alam penciptaan Yuan Surgawi bisa musnah. Bukannya hal ini tidak terjadi pada bencana sebelumnya. Hanya dengan seorang kultivator yang kuat di alam asal surga, perlombaan puncak ini tidak akan musnah. Sekarang, alam asal surga yang berada dalam jangkauan telah ditaklukkan. Mereka sangat gembira dan sulit menerimanya. Hal itu membuat mereka sedikit terpuruk. Hah. Petik 2. Beberapa dari mereka bernapas dengan cepat. Wang Xian berdiri di sana dengan mata berkedip-kedip. Jangan cemas. Semuanya akan selesai dalam 10 hari. Dia memandang Ratu Air Terapung dan berkata dengan lemah. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sosok Wang Xian bergerak dan segera pergi. Dia akan melaksanakan beberapa rencana. Jangan putus asa sekarang. Jangan cemas. Air yang terapung telah menyentuh hambatan dalam menerobos. Dia bisa menerobos dengan mudah. Jika kuota alam semesta 9 asal sudah terpakai, kita bisa pergi ke alam semesta lain dengan kuota saat musibah tiba. Lalu, kita bisa membiarkan air yang mengambang menerobos. Kami masih memiliki peluang besar. Petik 2. Melihat Wang Xian pergi, para ahli dari Celestial Nation angkat bicara. Ya, kami masih punya peluang. Air terapung telah mengambil langkah paling penting. Tidak ada lagi titik di alam semesta 9 asal, dan akan ada titik di alam semesta lain juga. Ayo pergi ke alam semesta lain dan menempati tempat ini. Para ahli di sekitarnya mulai setuju. Mereka terus menghibur diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, mereka tahu bahwa sangat mudah untuk pergi ke alam semesta lain untuk membuat terobosan dan mengambil tempat di alam semesta lain. Tempat di alam terberkati Yuan Surgawi sangatlah penting bagi alam semesta manapun. Jika mereka ingin pergi ke alam semesta lain untuk membuat terobosan dan mengambil tempat mereka, itu akan menjadi pertikaian mematikan bagi para ahli dan makhluk hidup di alam semesta itu. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Ketika musibah itu tiba, sebagian besar kekacauannya akan seperti ini. Tempat bagi pencipta Heavenly Yuan. Ada hal lain, yaitu menerobos ke alam semesta lain. Resikonya sangat besar. Menerobos alam pencipta Yuan Surgawi mengharuskan pikiran dan tubuh seseorang menjadi satu. Dengan kata lain, setelah seseorang berhasil menerobos,
hidupnya akan berubah. Semua harta kebangkitan dari sebelumnya akan kehilangan efektivitasnya dan perlu dipelihara kembali. Dalam keadaan seperti itu, harta karun asal mula surga adalah yang paling lemah. Setelah mati, ia akan benar-benar mati. Inilah alasan mengapa Dewa Iblis Surgawi Aga benar-benar dimusnahkan. Ketika Tianqi membuat terobosannya, Wang Xian membawa orang-orang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini adalah susunan pelindung. Tubuh sebenarnya dari ahli alam ciptaan asal surga sangatlah berharga. Selama bencana terjadi, memang ada ahli alam penciptaan Yuan Surgawi yang berspesialisasi dalam membunuh ahli alam penciptaan Yuan Surgawi yang sedang melakukan terobosan. Ini karena saat ini, harta kebangkitan mereka akan kehilangan efektivitasnya. Tentu saja kali ini sangat singkat. Selama mereka memurnikannya lagi dan menyembunyikan harta kebangkitannya di suatu tempat, itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, meskipun beberapa ahli memiliki harta kebangkitan khusus. Namun, jika dia terbunuh setelah menerobos alam terberkati Tianyuan, bahkan jika dia memiliki harta khusus untuk membangkitkan dirinya sendiri, wilayahnya akan turun sepenuhnya. Akan sulit baginya untuk menerobos alam yang diberkati Tianyuan selama sisa hidupnya. Itu karena fondasinya hancur total. Pembangkit tenaga listrik negara surgawi berdiri di aula utama dan terus berbicara. Wajah mereka dipenuhi desahan dalam-dalam. Mengapa negara celestial mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan? Wang Xian tidak peduli dengan masalah negara celestial. Dia membawa Tianqi ke posisi Istana Naga. Raja Naga. Petik 2. Perdana Menteri Gui bergegas ketika dia melihat Wang Xian. Dia membungkuk pada Wang Xian. Raja Naga, Raja Burung Phoenix Air akan membuat terobosan. Ini bukan hal yang baik bagi kami. Dia mengerutkan kening dan berkata, dalam 10 hari, biarkan murid-murid kuat Istana Naga pergi dan menyaksikan kelahiran seorang kultivator kuat di alam asal surga. Wang Xian tersenyum tipis saat matanya berkedip. Dia ingin menyaksikan kelahiran seorang kultivator yang kuat di alam asal surga, dan kejatuhan. Bab 4207 Kelahiran dan Kejatuhan 4206. Meskipun terobosan Raja Phoenix Air berdampak pada rencana Wang Xian. Namun dampaknya tidak terlalu besar. Karena dia telah memutuskan untuk pindah, Wang Xian tidak perlu menyerah dalam masalah ini. Hanya saja dia memiliki satu pembangkit tenaga listrik lagi yang baru saja melangkah ke alam takdir asal mula surga. Haruskah dia langsung membunuhnya? Ketika saatnya tiba, Wang Xian akan langsung bergerak dan membunuhnya secara langsung. Setelah semua sudah dikatakan dan dilakukan, siapa yang akan keberatan? Apakah alam semesta yang 9 asal-usulnya tidak termasuk ciptaan asal surga? Tidak apa-apa selama Ratu Air Terapung mengambil alih. Semuanya bergantung pada kekuatan seseorang. Wang Xian merasa dia harus menunjukkan kekuatan dan martabatnya dengan tepat. Oh, itu adalah Raja Naga. Petik 2. Perdana Menteri Gui sedikit terkejut saat melihat ekspresi Wang Xian. Dia lalu segera menganggukkan kepalanya. Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh murid-murid kuat Istana Naga saat ini. Dia hanya perlu bertanggung jawab atas urusan para murid Istana Naga. Sedangkan sisanya, Raja Naga akan memutuskan sendiri. Raja Phoenix Air sebenarnya akan menerobos. Ketiganya memiliki peluang terbaik untuk menerobos ke alam takdir surgawi Yuan. Aku tidak mengira Raja Phoenix Air akan mengambil langkah ini lebih dulu. Luar biasa. Setelah Raja Phoenix Air menerobos, klan Phoenix akan memiliki 2 ahli alam takdir Yuan Surgawi. Itu 2. Petik 2. Baru-baru ini, karena kebangkitan dan kekuatan Istana Naga, klan Phoenix tidak menonjolkan diri. Sekarang Raja Phoenix Air telah menerobos, klan Phoenix akan memiliki 2 ahli alam kismet surgawi. Saat itu, mereka tidak perlu takut sama sekali dengan Istana Naga. Petik 2. Setidaknya mereka tidak akan bersikap low profile seperti sebelumnya. Sekarang, menurutku meskipun Raja Phoenix Air menerobos, masih ada celah antara mereka dan Raja Naga. Namun, kesenjangan ini tidak lagi sebesar sebelumnya. Petik 2. Setelah Istana Naga, klan Phoenix adalah satu-satunya di antara ras puncak yang memiliki 2 ahli alam takdir asal surga. Di masa depan, klan Phoenix mungkin akan menjadi semakin kuat. Petik 2. Istana Naga dan klan Phoenix punya dendam. Dulu, mereka bisa dengan mudah menekannya, tapi sekarang akan sulit untuk mengakhirinya. Di pohon kekacauan,
semua murid kuat dari ras utama terus berdiskusi. Klan Phoenix yang melahirkan ahli takdir surgawi adalah peristiwa besar bagi murid-murid kuat manapun di alam semesta 9 asal. Apalagi klan Phoenix punya dendam besar dengan Istana Naga. Semua murid kuat di alam semesta 9 asal memahami dengan jelas tentang dendam ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh klan malaikat. Dendam antara klan malaikat dan Istana Naga adalah sesuatu yang selalu dirugikan oleh klan malaikat, selama mereka mau menerimanya. Namun, Istana Naga dan ras Phoenix berbeda. Ini terkait dengan kehancuran ras naga surgawi. Ini pasti tidak akan mudah untuk diselesaikan. Namun, bagaimanapun juga, Istana Naga dan ras Phoenix akan menemui jalan buntu di masa depan. Situasi ini juga harus menemui jalan buntu dalam waktu yang lama. Lagi pula, terlalu sulit untuk membunuh ahli alam ciptaan asal surga. Petik 2. Seorang ahli berkata pada akhirnya, bencana akan segera tiba, sehingga permusuhan antara Istana Naga dan klan Phoenix untuk sementara akan terhenti. Waktu berlalu hari demi hari. Semua murid ahli mendiskusikan terobosan klan Water Phoenix setiap hari. Di sisi lain, murid ahli klan Phoenix dengan bersemangat mulai bersiap. Terobosannya akan terjadi di alam semesta 9 asal. Tentu saja, klan Phoenix harus memilih Gunung Phoenix mereka sebagai lokasi terobosan. Saat ini, berbagai ras puncak telah membentuk susunan teleportasi jarak jauh dari pohon kekacauan ke sarang mereka. Selama mereka melewati susunan teleportasi, mereka akan dapat mencapai Gunung Phoenix dalam sekejap. Terlebih lagi, mereka telah melakukan banyak persiapan untuk upacara terobosan Raja Phoenix Air kali ini. Mereka telah melakukan banyak modifikasi. Mereka akan menunjukkan martabat dan sikap klan Phoenix yang mengesankan. Aku agak cemberut akhir-akhir ini. Sekarang Raja Phoenix Air telah membuat terobosan, kita tidak akan takut lagi dengan Istana Naga. Petik 2. Itu benar. Para ahli dan murid Istana Naga menjadi sedikit sombong akhir-akhir ini. Jika mereka berani sombong di depan kita di kemudian hari, kita akan memberi mereka pelajaran yang baik. Itu hanya Istana Naga kecil. Petik 2. Haha. Apapun yang terjadi, kekuatan klan Phoenix kita di alam semesta 9 asal akan meningkat pesat. Biarkan Istana Naga melihatnya dengan baik kali ini. Para ahli dan murid klan Phoenix juga sangat bersemangat. Akhir-akhir ini mereka sangat cemberut karena Istana Naga. Kini, Istana Naga masih berani sombong. Jumlah kekayaan Yuan Surgawi dari klan Phoenix tidak kalah dengan Istana Naga. Dibandingkan dengan perayaan dan kegembiraan klan Phoenix, negara abadi sedikit murung dan khawatir. Untungnya, hanya ahli top dari negara abadi yang tahu tentang terobosan Ratu Air terapung. Hari ini, susunan teleportasi klan Phoenix telah dibuka. Kami menyambut semua murid klan untuk datang dan menyembah Phoenix Air. Klan Raja Phoenix atas terobosannya. Petik 2. Pada hari ke-9, suara lain datang dari ras Phoenix. Suara itu bergema di seluruh pohon kekacauan. Susunan teleportasi ras Phoenix telah dibuka. Di dalam pohon kekacauan, semua murid yang kuat mendengar berita itu dan tidak ragu sama sekali. Mereka segera terbang menuju susunan teleportasi. Terobosan ahli alam penciptaan asal surga. Ini adalah peristiwa besar. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Siapa yang tidak ingin melihatnya? Selain itu, kelahiran ahli alam penciptaan Yuan Surgawi, mereka juga perlu pergi ke sana dan memujanya. Ini juga merupakan aturan tak terucapkan dari alam semesta 9 asal. Satu demi satu, murid-murid yang kuat bergegas mendekat. Misalnya, ras puncak yang lebih lemah dari klan Harimau Surgawi, murid-murid kuat dari klan tersebut semuanya bergegas mendekat. Murid-murid kuat dari berbagai ras puncak bergegas mendekat. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui memimpin sebagian besar murid kuat dan terbang menuju formasi teleportasi. Apakah semua yang kuat di alam asal surga ada di sini? Ya, baru-baru ini, semua yang kuat di alam asal surga ada di sekitar alam semesta. Kelahiran orang kuat di alam asal surga adalah peristiwa besar. Tentu saja, semuanya ada di sini. Di Istana Naga, Wang Xian dan Permaisuri Elf sedang berbicara melalui pelat batu komunikasi. Wang Xian bertanya tentang beberapa hal. Semua pembangkit tenaga listrik di alam asal surga di alam semesta 9 asal ada di sini. Untung mereka semua ada di sini. Petik 2. Wang Xian tersenyum, dia memandangi sapi kilin yang dianugerahkan surga dan berkata, ayo pergi.
Jika saatnya tiba, saya akan menggunakan pohon leluhur untuk menyambung ke akar yang sama di tubuh Anda. Saat saya terhubung dengan sapi kilin, Anda semua akan dapat mengeluarkan kekuatan penuh Anda. Petik 2. Namun, kamu mungkin tidak perlu melakukan apapun kali ini. Saya harus bisa mengatasinya sendiri. Petik 2. Dia berbicara kepada mereka berdua sementara Tianqi menganggukkan kepalanya. Ayah angkat, apakah semua ahli dari alam semestamu ada di sini? Bisakah mereka melihat semuanya? Tianqi bertanya dengan penuh minat dan rasa ingin tahu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah peristiwa besar di alam semesta 9 asal. Saat dia berbicara, dia terbang. Dia melihat formasi teleportasi klan Phoenix dan terbang dengan senyuman di wajahnya. Salam, Raja Naga. Petik 2. Salam, Raja Naga. Petik 2. Di daerah sekitarnya, ketika sekelompok murid yang kuat melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang, mereka sedikit terkejut dan segera membungkuk hormat. Bab 4208-4207 berkumpul di Gunung Phoenix. Wang Xian terbang menuju formasi teleportasi. Di daerah sekitarnya, murid-murid kuat dari berbagai ras puncak memandang Wang Xian. Mereka dengan hormat memberi jalan untuknya dan berteriak. Terlepas dari ras puncak mana mereka berasal, mereka adalah kultivator kuat di alam asal surga. Murid yang kuat dari ras lain harus bersikap hormat. Jika mereka tidak sopan, mereka bisa membunuh mereka sesuka hati. Inilah martabat pencipta asal surga. Wang Xian membawa Lin Yu Tianqi ke formasi teleportasi dan melangkah ke dalamnya. Orang di samping Raja Naga sepertinya juga adalah pencipta asal surga. Petik 2. Saya kira begitu. Apa yang terjadi? Pencipta asal surga ini bukan dari alam semesta 9 asal kita, kan? Apakah Raja Naga menemukannya? Itu mungkin. Sekarang, klan Phoenix memiliki pencipta asal surga tambahan. Jumlahnya hampir sama dengan Istana Naga. Raja Naga telah menemukan pencipta asal surga lainnya. Saya khawatir itu karena dia ingin melawannya. Petik 2. Ini adalah pertarungan terbuka dan tersembunyi. Petik 2. Melihat Wang Xian telah memasuki formasi teleportasi dan berada di belakang, sekelompok murid yang kuat sedang berdiskusi dengan suara rendah. Gunung Phoenix. Ini adalah tempat kelahiran klan Phoenix dan juga habitat klan Phoenix. Di Gunung Phoenix banyak tumbuh pohon payung. Ini adalah pohon payung dengan tingkat terhormat. Namun, pohon payung setinggi ini ada di mana-mana. Setidaknya ada 100.000 orang. Warisan. Ini adalah warisan dari klan Phoenix. Warisan klan Phoenix hampir sepanjang warisan klan Naga Surgawi. Di masa lalu, klan Phoenix melahirkan pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga yang terkemuka. Dalam keadaan normal, setelah pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga mati secara tak terduga, generasi pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga berikutnya akan dapat segera bergabung kembali dengan mereka. Tidak akan ada kesalahan apapun. Sungguh suatu sikap yang mengesankan. Ini jauh lebih mengesankan daripada kota bumi. Petik 2. Tianqi mengikuti di samping Wang Xian. Dia melihat sekeliling Gunung Phoenix dan berkata dengan sedikit heran. Alam semesta 9 asal secara keseluruhan beberapa tingkat lebih tinggi dari 6 tingkat Anda. Jalur alam semesta. Wang Xian berkata padanya, hanya Kaisar Iblis bayangan yang jatuh yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta 6 jalur. Mayat hidup terkuat di alam semesta 6 jalur hanya berada di level 12 penyihir leluhur. Tianqi menganggukkan kepalanya. Raja Naga, silakan lewat sini. Petik 2. Pada saat ini, seekor burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dan memimpin jalan menuju Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan ringan dan terbang lurus ke depan. Segera, sebuah platform perjamuan besar muncul di hadapannya. Ada formasi yang sangat kuat yang muncul di area sekitarnya. Di tengahnya, ada lebih dari 20 kursi. Sudah ada orang yang duduk di kursi. Kaisar para malaikat, leluhur Xuanwu, orang suci Hetian, Kaisar Phoenix, 12 penyihir leluhur, dan yang lainnya semuanya duduk di sana. Kursi di tengah masih kosong. Jelas sekali bahwa itu diperuntukkan bagi Kaisar Iblis bayangan yang telah jatuh. Di alam semesta 9 asal, Kaisar Iblis bayangan yang jatuh adalah yang terkuat dan memiliki status tertinggi. Hehe, Raja Naga ada di sini. Ketika Wang Xian tiba, Kaisar Phoenix melihatnya dan mencibir. Dia berkata kepadanya,
Saya mendengar bahwa Anda berinvestasi pada Ratu Terapung dari negara surgawi dan menghabiskan banyak sumber daya. Sayang sekali. Memang sangat disayangkan. Ratu Terapung telah mencapai ambang belenggu. Kalian mengalahkannya untuk itu. Sungguh sial. Wang Xian duduk dan duduk. Dia menjawab dengan tenang. Lin Niu dan Tianqi sedang duduk di sampingnya. Hehe, klan Phoenix kita selalu beruntung. Petik 2. Kaisar Phoenix tersenyum dan melirik ke arah Tianqi. Dia mengangkat alisnya sedikit. Mengapa ada orang luar di zaman keemasan alam semesta 9 asal kita? Setelah Kaisar Phoenix selesai berbicara, mata Kaisar para malaikat, orang suci Hetian, dan yang lainnya juga tertuju pada Tianqi. Hari ini adalah masa keemasan alam semesta 9 asal. Tianqi jelas merupakan ahli dari alam semesta lain. Namun, ketika mereka mengamati wajah Tianqi, mereka berpikir, tidak ada orang luar. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada anak angkat saya, Muli Tianqi. Dia berasal dari alam semesta 6 jalur. Dia baru saja menerobos. Wang Xian memandang Kaisar Phoenix dengan senyuman di wajahnya. Dia memperkenalkan, dia lebih kuat darimu. Anda harus tahu itu. Bagaimanapun juga, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik dari alam semesta 9 asal kita. Petik 2. Wajah Kaisar Phoenix menjadi gelap. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum berkata tanpa ekspresi. Pembangkit tenaga listrik Tianyuan di alam semesta 9 asal tahu tentang Tianqi dan alam semesta 6 jalur. Secara alami, mereka tahu bahwa Tianqi memiliki harta karun Tianyuan yang lengkap di tubuhnya. Sekarang setelah dia membuat terobosan, dia memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari seorang pengontrol. Alasan mengapa Raja Phoenix Air mampu membuat terobosan kali ini adalah karena Raja Phoenix Air telah mengambil banyak harta dari klan Phoenix. Beberapa sumber daya dan harta yang tidak akan digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Dia harus mengeluarkannya untuk melawan Istana Naga dan Uang Abadi. Apalagi setelah apa yang terjadi di alam semesta 6 jalur. Raja Naga memiliki seorang putra angkat yang berada pada level kendali. Meskipun dikatakan bahwa dia berasal dari alam semesta lain, dia tidak dapat menjadi ancaman baginya sekarang. Tapi bagaimana setelah kiamat? Oleh karena itu, Kaisar Phoenix tidak mengeluarkan biaya apapun dan membiarkan Raja Phoenix Air mencapai terobosan. Dia menghentikan terobosan Ratu Phoenix Air. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar kata-katanya. Dia tidak mengatakan apapun dan melihat sekeliling. Pada saat ini, murid-murid kuat dari berbagai ras puncak dan alam semesta 9 asal telah bergegas keluar dari lingkungan mereka. Seluruh area di sekitar ruang perjamuan dipenuhi oleh murid-murid kuat dari berbagai ras. Sekilas, setidaknya ada 1 miliar. Itu tidak ada habisnya. Itu terlihat sangat spektakuler. Semua murid yang kuat sedang berdiskusi dan berbicara dengan penuh semangat. Banyak murid yang kuat belum pernah melihat adegan terobosan ahli alam penciptaan Yuan Surgawi sepanjang hidup mereka. Mereka ingin melihatnya sendiri dan berharap suatu saat bisa mencapai tahap ini. Perdana Menteri Gui dan murid-murid kuat Istana Naga juga mengawasi dari jauh. Sebagian besar murid Istana Naga juga telah tiba. Terobosan pakar alam penciptaan Yuan Surgawi mungkin bisa memberi mereka beberapa wawasan. Detik dan menit berlalu. Tidak lama kemudian, Kaisar Iblis Bayangan muncul dari udara di kursinya. Kaisar Phoenix, Ratu para Elf, dan Wang Xian merasakan sesuatu dan segera menangkupkan tangan ke arahnya. Kaisar Iblis Bayangan mengangguk ke arah mereka. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Sedikit keraguan melintas di matanya. Kemudian, dia melihat Tianqi dan mengangguk padanya juga. Ayah angkat, apakah orang ini berada pada level Dao Agung? Saat dia tiba tadi, saya sebenarnya tidak merasakannya. Tianqi melihat Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh dan bertanya pada Wang Xian secara telepati. Jawab Wang Xian. Ketika Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh baru saja tiba, Tianqi tidak merasakannya. Namun, Wang Xian merasakannya. Dia bahkan bisa merasakannya dari jauh. Saat ini, tubuh naga surgawi kekosongan berada di dalam tubuhnya. Cakram naga teci dan batu kincir 5 elemen juga ada di tubuhnya. Dengan segala macam buff, dia memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Great Dao. Secara alami, dia bisa merasakan Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh. Bab 4209 banding 4208 akan menjadi keberuntungan bagi asal mula surga.
Tidak perlu menghormati seseorang yang levelnya sama. Di bawah kesadaran Wang Xian, dia merasa bahwa Kaisar Iblis Bayangan Jatuh sangat kuat. Namun, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, dia mampu melawan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Hal ini dilakukan dengan syarat bahwa mereka tidak dianggap dikaruniai oleh surga. Bagaimanapun, Wang Xian memiliki harta karun asal mula surga. Dengan kedatangan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, hampir semua murid kuat telah tiba. CHIRP. Petik 2. Hari ke-10 telah tiba. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix terdengar. Burung Phoenix air yang sangat kuat terbang mendekat. Dia mengepakkan sayap Phoenix-nya dan tetesan air sebening kristal mengelilinginya. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang bisa membuat hati penguasa puncak bergetar. Raja Phoenix Air. Kaisar Phoenix tersenyum ketika dia melihat Raja Burung Phoenix Air terbang di atasnya. Setelah hari ini, klan Phoenix mereka akan memiliki satu lagi ahli alam penciptaan Yuan Surgawi. Dengan adanya dua ahli alam penciptaan Heavenly Yuan, kekuatan klan Phoenix mereka akan meningkat satu tingkat. Meskipun mereka baru saja masuk, mereka masih memiliki satu lagi ahli alam penciptaan Yuan Surgawi. Dia juga punya satu kartu truf yang lebih kuat. Raja Phoenix Air ada di sini. Petik 2. Terobosan akan segera dimulai. Setelah hari ini, klan Phoenix kita akan memiliki dua ahli takdir surgawi. Petik 2. Saya merasa kekuatan Raja Phoenix Air sangat menakutkan. Petik 2. Di klan Phoenix, ketika murid-murid mereka melihat Raja Phoenix Air terbang di atasnya, mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan saat mereka berbicara. Mendesah. Di Celestial Nation, di samping Ratu Terapung, sekelompok ahli tak berdaya menyaksikan pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi kepahitan. Nasib sedang mempermainkan manusia. Jika Ratu Terapung belum menyentuh ambang pintu dan belenggu, mereka mungkin tidak akan kecewa. Tapi sekarang, Ratu Terapung sudah menyentuh ambang pintu. Dia akan mampu menerobos paling lama dalam sebulan. Sayang sekali, di sekitarnya, para murid dari ras lain memandang, mata mereka bersinar. Salam, Tuan Phoenix Air. Selamat, Lord Water Phoenix akan menerobos ke alam Heavenly Fate. Raja Phoenix Air mendarat di depan murid-murid ras Phoenix dan berubah menjadi manusia. Semua murid ras Phoenix segera membungkuk hormat. Raja Phoenix Air mengangguk sambil tersenyum dan terbang ke tengah. Di sana banyak terdapat pohon payung yang membentuk formasi persegi. Raja Phoenix Air datang ke posisi di atas dan melayang di sana. Dia melihat posisi di depannya. Raja Phoenix Air membungkuk kepada Raja Phoenix dan menangkupkan tangannya pada Kaisar Iblis Bayangan yang terjatuh. Setelah itu, dia juga menangkupkan tangannya ke pembangkit tenaga alam takdir asal surga lainnya. Ini bisa dianggap sebagai cara sederhana untuk membungkuk ke gunung. Namun, Raja Phoenix Air mengabaikan Wang Xian. Setelah membungkuk pada permaisuri elf, orang suci Hetian, dan yang lainnya satu persatu, dia tidak membungkuk pada Wang Xian. Hehe. Petik 2. Raja Phoenix tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Di bawahnya, mata semua murid kuat dari berbagai ras berkedip ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas sekali mereka tidak menganggap serius Raja Naga. Namun, ini adalah hal yang normal. Klan Phoenix mempunyai dendam terhadap Istana Naga, jadi wajar jika mereka tidak tunduk padanya. Murid manapun yang tidak menghormati pencipta asal surga harus dipenggal kepalanya. Petik 2. Lin Niu, yang duduk di samping Wang Xian, sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia berbicara dengan dingin. Dia akan menjadi pencipta asal surga. Tidak perlu menghormati seseorang yang levelnya sama. Semuanya tergantung apakah pihak lain layak dihormati. Petik 2. Kaisar Phoenix mengetuk kursinya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat suaranya jatuh, pohon payung di bawah Raja Phoenix Air memancarkan sinar cahaya. Ini adalah formasi susunan yang kuat. Formasi susunan pertahanan. Fondasi terkuat dari klan Phoenix berdiri di sini, di Gunung Phoenix. Formasi susunan pertahanan ini dapat menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surgawi. Bahkan jika berada pada level kontrol, dibutuhkan beberapa detik untuk menghancurkan formasi ini. Dan beberapa detik sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Hehe. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya pada Lin Niu dan tersenyum tipis.
Adegan ini disaksikan oleh semua murid kuat dari berbagai ras. Namun, tidak ada yang berani membicarakan masalah ini. HMPH. Para ahli Istana Naga semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat aura dingin mereka menyebar. Orang-orang Istana Naga, jangan terlalu marah. Ini adalah Gunung Phoenix kami. Lihat saja Water Phoenix King menerobos. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah Anda dapat memperoleh wawasan. Petik 2. Beberapa ahli alam penguasa tingkat puncak dari klan Phoenix memandang dengan dingin dan berkata. Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya kepada kelompok ahli tersebut. Beberapa insiden kecil terjadi. Semua ahli dan murid memusatkan pandangan mereka pada Raja Phoenix Air di langit. CHIRP. Petik 2. CHIRP. Petik 2. Raja Phoenix Air berubah menjadi wujud aslinya dan meraung sekali lagi sambil melebarkan sayapnya. Kekuatan besar melonjak ke langit. Dalam sekejap, langit di sekitarnya mengalami perubahan drastis. Tetesan hujan mengembun dari udara tipis dan berkumpul menuju Raja Phoenix Air. Pada saat ini, seolah-olah air surgawi dari 9 langit telah dituangkan ke dalam air tubuh Raja Phoenix dan merapikannya. Energi di dalam tubuh Raja Phoenix Air menjadi semakin menakutkan. CHIRP. Petik 2. CHIRP. Petik 2. Di sekitar Gunung Phoenix, hantu Phoenix muncul di pohon payung. Satu demi satu, para Phoenix melihat ke arah Raja Phoenix Air dan berteriak. 100 burung menghadap Phoenix. 100 burung Phoenix menghadap Raja. Di langit, hantu burung Phoenix Air yang sangat besar terbentuk dan perlahan bergabung dengan Raja Phoenix Air. Kekuatan yang sangat besar dan gelombang energi air yang sangat besar di sekitarnya mengejutkan semua murid yang kuat. Apakah ini terobosan ahli alam ciptaan surgawi Yuan? Tekanan samar ini hampir membuatku berlutut. Petik 2. Ya, itu terlalu kuat. Tekanan ini terlalu menakutkan. Itu sepenuhnya menutupi seluruh Gunung Phoenix. Kapan saya bisa mencapai level seperti itu? Ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Murid yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dan bergumam. Ratu Air Terapung juga melihat pemandangan ini. Saat ini, emosinya sangat rumit. Melihat terobosan Raja Phoenix Air, dia menyadari bahwa dia semakin dekat dengannya. Dia bahkan menyadari bahwa dia bisa menembus belenggunya. Belenggunya semakin mengecil karena pengaruh kekuatan ini. Namun, tidak ada lagi slot yang tersisa. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari langkah ini di alam semesta 9 asal. Ini adalah takdirnya. Raja Phoenix Air mulai menerobos. Dia mulai menyelesaikan langkah terakhir. Semua murid kuat di alam semesta 9 asal menyaksikan. Wang Xian juga menonton dengan tenang. CHIRP. Petik 2. 1 jam kemudian, gelombang energi agung mengalir ke awan. Diiringi tangisan burung Phoenix yang penuh keagungan. Seruan Phoenix dari 9 surga, Raja Phoenix Air kita telah membuat terobosan. Ciptaan asal surga kedua dari klan Phoenix kita telah lahir. Petik 2. Bab 4210 banding 4209 penindasan, sombong. Phoenix menangis ke 9 langit, Raja Phoenix Air kita telah menerobos. Ciptaan Tianyuan kedua dari ras Phoenix kami telah lahir. Dari sisi ras Phoenix, sebuah suara yang sangat bersemangat terdengar. Semua ahli ras Phoenix mengungkapkan ekspresi gembira. Hari ini, Raja ini telah menerobos ke alam ciptaan Tianyuan. Bersama Kaisar kami akan melindungi ras Phoenix kami. Siapapun yang berani menyakiti ras Phoenix kita akan dibunuh. Petik 2. Hari ini, Raja ini telah menerobos. Jika ada jenderal kecil yang mundur, ras Phoenix akan menjadi semakin kuat. Petik 2. Raja Phoenix Air melayang di udara dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Dia telah menerobos. Dia telah menerobos ke alam takdir surgawi Yuan. Mulai sekarang, dia akan berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dia akan menjadi ras Phoenix, eksistensi puncak di alam semesta 9 asal. Saat ini, dia dipenuhi dengan rasa bangga. Hatinya dipenuhi dengan semangat juang. Merasakan energi di tubuhnya, dia merasakan perasaan tak terkalahkan. Mereka yang belum mencapai alam takdir surgawi Yuan semuanya adalah manusia. Haha, bagus, bagus. Ketika Kaisar Phoenix melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak dengan keras.
Selamat kepada Raja Phoenix Air karena telah maju ke surga. Alam takdir Yuan. Petik 2. Selamat kepada Raja Phoenix Air karena telah maju ke surga. Tahap penciptaan Yuan. Petik 2. Semua murid kuat dari klan Phoenix berteriak keras saat mereka langsung berlutut di tanah. Seseorang harus berlutut di depan ahli tahap penciptaan Yuan surgawi. Semua murid kuat dari klan lain juga berlutut dengan hormat. Namun, semua murid kuat Istana Naga berdiri dengan acuh tak acuh di depan kelompok klan puncak. Mereka tidak memberikan ucapan selamat atau berlutut. Oke, Raja Phoenix Air menunduk dan sedikit mengangkat kepalanya. Senyuman muncul di wajahnya. Ini adalah milik pencipta asal surga. Semua murid kuat di alam semesta 9 asal harus bersujud padanya. Hah? Mengapa? Apakah murid Istana Naga tidak tahu sopan santun? Namun, saat dia melihat Istana Naga, dia berbicara dengan dingin. Tidak menghormati pencipta asal surga, kamu harus dieksekusi. Kaisar Phoenix melihat pemandangan ini dan menoleh ke arah Wang Xian sambil tersenyum. Lin Niu baru saja mengatakan ini. Sekarang, dia akan membalas budi. Selain itu, Raja Phoenix Air adalah pencipta asal surga, jadi dia bisa saja bersikap tidak sopan. Namun, murid Istana Naga harus tahu cara menghormati. Itu benar. Tidak menghormati pencipta asal surga, Anda harus dieksekusi. Petik 2. Wang Xian memandang Raja Phoenix dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, sosok Wang Xian sudah menghilang seketika. Kaisar Iblis Bayangan jatuh, yang duduk di tengah, sedikit terkejut. Alisnya berkedut dan matanya dipenuhi keheranan. Dia segera melihat ke atas. Suara pecahnya formasi terdengar, menyebabkan semua orang sedikit terkejut. Dari manakah suara itu berasal? Apa ini tadi? Apa yang sedang terjadi? Di daerah sekitar, semua murid yang kuat tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Mereka sama sekali tidak bisa melihat gerakan Wang Xian. Itu terlalu cepat. Di kelompok pembangkit tenaga listrik alam takdir asal surga, mereka hanya berhasil bereaksi ketika suara itu terdengar. Mereka dengan cepat menoleh. Detik berikutnya, mata mereka melebar. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Saat mereka melihat Raja Phoenix Air di langit, suara lain terdengar. Setelah itu, pemandangan mengejutkan muncul. Di langit, Raja Phoenix Air masih memiliki senyuman di wajahnya. Namun, saat ini, kepala dan tubuhnya telah terpisah. Wang Xian memegang kepala Raja Burung Phoenix Air di tangannya dan melayang dengan tenang di udara. Cepat, terlalu cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sebelum semua murid yang kuat bisa bereaksi, kepala Raja Phoenix Air telah dipenggal. Tidak menghormati praktisi kuat alam asal surga, Anda akan dipenggal. Anda akan tidak menghormati saya karena praktisi kuat dari alam asal surga. Anda akan dipenggal juga. Aku akan memenggal kepalamu setelah kamu menerobos. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Petik 2. Wang Xian menatap kepala Raja Phoenix Air dan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya memasuki telinga semua orang. Namun, kalimat ini seperti bom yang terngiang di benak semua orang. Tidak. Kekuatan hidup Raja Phoenix Air belum sepenuhnya hilang. Dia merasakan situasinya sendiri dan melihat Raja Naga di depannya. Bahkan jiwanya gemetar. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Dia baru saja menerobos ke tahap manifestasi asal mula surga. Dia tidak ingin mati. Dia tidak bisa mati. Begitu dia mati, dia akan benar-benar mati. Berhenti. Pada saat ini, Kaisar Phoenix juga bereaksi. Matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia meraung. Semua aura milik alam ciptaan Yuan surgawi langsung meletus. Ledakan. Boom boom. Petik 2. Boom boom. Petik 2. Namun, saat auranya meletus, Lin Niu dan Tianqi yang duduk di samping segera berdiri. Di belakang Tianqi, bayangan pohon kuno yang sangat tajam perlahan muncul. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh dunia. Kamu baru saja menerobos ke alam asal surga yang diberkati dan kamu berani menjadi begitu sombong. Aku akan menghancurkan semut sepertimu sampai mati. Petik 2. Wang Xian melirik Kaisar Phoenix dan tatapannya tertuju pada Raja Phoenix Air. Gelombang energi melonjak langsung ke kepala dan tubuhnya. Itu telah dimusnahkan. Ah! Petik 2. Tidak. Jeritan yang sangat menyedihkan terdengar. Namun, suara itu hanya berlangsung sesaat. Kekuatan hidupnya lenyap dengan hebat.
Kaisar Phoenix berdiri di sana. Tubuhnya gemetar hebat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Raja Phoenix Air telah menghilang. Dia merasakan energi mengerikan yang terkunci di sampingnya. Dia khawatir. Tuan Kaisar Iblis Bayangan, semuanya. Kaisar Phoenix segera melihat ke arah Kaisar Iblis Bayangan dan ahli alam ciptaan asal surga lainnya dan berkata, Raja Naga, malapetaka akan datang. Sebagai ahli alam ciptaan asal surga di alam semesta 9 asal, kita tidak boleh saling membunuh. Petik 2. Nenek moyang kura-kura hitam mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia berdiri dan memancarkan aura yang kuat. Dilarang bunuh diri dan pembantaian. Ini adalah aturan di antara pembangkit tenaga manifestasi asal surga di alam semesta 9 asal. Jika hal seperti itu terjadi, mereka semua akan menghentikannya. Patriark Xuanwu berdiri. Pembangkit tenaga manifestasi asal surga lainnya juga berdiri perlahan. Namun, Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh duduk di sana dan tidak bergerak. Dia memandang Wang Xian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Raja Naga, kami berdua adalah pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surga. Kita tidak bisa saling membunuh. Jika Anda membunuhnya, alam semesta 9 asal kita akan kehilangan satu pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga. Petik 2. Kata Kaisar Iblis Bayangan jatuh. Tidak apa-apa, itu hanyalah pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke alam ciptaan asal surga. Biarkan Ratu Air Terapung mengisi tempat ini. Ratu Air Terapung akan mampu menerobos dalam beberapa hari. Petik 2. Wang Xian melihat sekelompok pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga menonjol dan memandang Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Juga, slot atribut air dikosongkan oleh klan naga surgawi. Klan Phoenix tidak punya hak untuk menempatinya. Petik 2. Wang Xian berkata dengan lemah di akhir. Itu adalah kalimat yang sangat mendominasi dan sangat mendominasi.